Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Mutas Putra Purnama dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas 2020B. Di sini saya sebagai presentator ketiga dengan materi Konstitusi dan Periodisasi Konstitusi di Indonesia. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan mengabsen yang telah masuk di Zoom ini. Pertama, dari kelompok 1, NIM 19071, Muhammad Arif Herian, hadir? Hadir. Kedua, NIM 046, Dwi Subukti Wicaksono. Iya, Mas. Ketiga, 048, Muhammad Renaldi Arisalda. Hadir, Mas, hadir. Yang keempat, 050, Fatur Rahman Akbar. Hadir, Pak Arik. Yang kelima, 058, Putra Danu Damara. Hadir? Oh, sepertinya terkendala jaringan. Baik, selanjutnya 061, Ahmad Alwa Alaudin. Hadir. Ke-8, 071, Saras Putri Nur Hikmah. Hadir. Ke-9, 072, Ahmad Sofi Udin. Hadir. Ke-10, 074, Ali Hajan Nanda Ali. Hadir. Ke-11, 075, Yusuf Prayogi. Hadir. Ke-12, 077, Tegar Dwi Saputra. Hadir. Ke-13, 078, Muhammad Bagus Firzam. Oh, sepertinya terkendala jaringan. Lalu dari kelompok 2, 012, Rudimas Bagus. Hadir. Hadir. 042, Jelena Sandra. Oh, seleksi PON ya? Iya, Kak. Oke. Seleksi PON. 053, Feni Nur Rohmah. Hadir. Ke-4, 057, Muhammad Saifullah Yusuf. Hadir, Mas. Ke-059, Muhammad Jabar Rizky Pratama. Oh, terkendala jaringan. Baik. Selanjutnya 062, Renaldi Surya Aditya. Hadir, Mas. Selanjutnya 064, Mela Ahmad Michael. Selanjutnya 065, Koironisa Arifianti. Oh, terkendala jaringan. Baik. Selanjutnya 069, Amiullah Karim. Hadir, Mas. Selanjutnya 080, Indra Dwi Purdianto. Oh, terkendala jaringan. Baik. Selanjutnya dari angkatan 18 dengan NIM 080, Hairun Nisa. Adakah? Oh, baik, terkendala jaringan. Baik, selanjutnya masuk ke materi. Pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi karena merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka. Oleh karena itu, pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali dalam peradaban dunia dimulai.
Dalam mendirikan sebuah negara, sedikitnya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya wilayah tertentu. 2. Rakyat. 3. Pemerintah yang diakui. Baik, selanjutnya, konstitusi suatu negara adalah hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia yang telah ditetapkan secara konstitusional. Sejarah konstitusi sebenarnya berbeda dengan Undang-Undang Dasar dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang mengkehendaki agar semua peraturan hukum ditulis. Demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum, begitu besar pengaruh paham kodifikasi. Sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja sebagai lembaga kenegaraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terdapat semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat. Maka itulah Inggris masuk dalam kategori yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu. Baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu tersebut. Beberapa sarjana mengungkapkan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara terbagi dalam 3 jenis kekuasaan. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah: yang pertama, kekuasaan membuat peraturan perundangan atau legislatif. Kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan atau eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam buku karangan Statutes of the. Ia membagi kekuasaan menjadi 4 macam.
yaitu pertama, pemerintah atau Bestur, kedua, perundang-undangan, ketiga, kepolisian, yang keempat, pengadilan. Van Vollenhoven menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi dua jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya, kepolisian memegang jenis kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum, dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakan hukum. Sujono Prodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven ini. Bahkan ia mengusulkan untuk menambah dua lagi jenis kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan pemeriksa keuangan untuk memeriksa keuangan negara, serta menjadi jenis kekuasaan kelima dan keenam. Berdasarkan teori ini, hukum ketatanegaraan yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam konstitusi itu umumnya terbagi atas 6 dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri, yaitu pertama, kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif, kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif, ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif, lalu yang keempat, kekuasaan kepolisian, kelima, kekuasaan kejaksaan, keenam, kekuasaan memeriksa keuangan negara. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari ini sudah ada. Ada kalanya keinginan rakyat atau mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Pada dasarnya, ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku dalam konstitusi berlaku secara keseluruhan, dalam kurung penggantian konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan kata lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusi. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi groundwork telah disahkan
disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PKI dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi tersebut, ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyusunan itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang 1945 itu sendiri. Sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum dalam kurung TAP nomor 1 MPR 1983 pasal 105 sampai 109 tentang referendum. Perubahan Undang-Undang 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR tahun 1999. Selanjutnya, dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 hingga sekarang. Baik, mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa menyebutkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945? Ada yang bisa menjawab? Baik, mungkin saya. Baik, siapa? Saras Nurikma? Pertanyaannya apa tadi? Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea berapa? Alinea keempat. Iya, tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian. Wah, sangat bagus sekali dari jawaban Saras Nurikma. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menanyakan 3 fungsi konstitusi yang bisa dijawab oleh, mungkin saya akan tunjuk Tegar Dwi Saputra mungkin. Ayo. Tegar Dwi Saputra. 3 fungsi adanya konstitusi. Sebutkan. Bentar, Mas. Oke. 3 fungsi adanya konstitusi. Oke. Yang pertama, sebagai piagam atau akta kelahiran sebuah negara. Yang kedua, sebagai pembatas
sebagai pembatas kekuasaan negara. Yang ketiga, menjadi salah satu simbol yang membedakan dari negara lain. Wah, bagus sekali jawabannya. Pasti, weh. Terima kasih atas jawabannya, Tegar Dwi Saputra. Selanjutnya, saya akan menanyakan 5 unsur konstitusi negara. Yang akan saya tanyakan kepada Mas Mela Ahmad. Lagi, Mas, pertanyaannya. Sebutkan 5 unsur konstitusi negara. Mas, saya jawab. Oh, baik. Monggo. Yang pertama, adanya larangan mengubah sifat tertentu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, ketentuan tentang HAM atau hak asasi manusia. Yang keempat, adanya ketentuan tentang struktur organisasi negara. Yang kelima, pernyataan tentang gagasan politik, moral, dan keagamaan. Terima kasih, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin cukup sampai sini dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.